Halo good people, selamat datang di channel Parukial Film Production. Channelnya kalian semua yang suka nonton film keren. Sebelum ke alur cerita, gue akan sangat berterima kasih bagi kalian yang mau like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Entah apa yang terjadi, terlihat simpanse yang sedang di ruangan yang sangat berantakan. Kemudian scene berganti di sebuah peternakan kuda. Kuda sedang berlatih. Terlihat dua orang pria sedang berbincang, ternyata mereka anak dan ayah. HP mati, terdengar suara aneh. Lalu benda-benda berjatuhan dari langit dan mengenai ayahnya hingga jatuh. Dia membawanya ke rumah sakit. Tulang tengkoraknya tertembus. Dan kudanya juga terkena kunci dan menancap di bokongnya. Di sebuah tempat syuting yang akan membuat iklan dengan kuda yang bersama pawang bernama OJ atau Ortiz Junior yang menggantikan ayahnya karena sudah meninggal. Mereka mulai bersiap. OJ mengingatkan untuk jangan menatap mata kuda dan jangan membelakanginya. OJ adalah pejinak dan pawang hewan. Kemudian adiknya datang dan mulai menjelaskan bahwa peternakannya sudah berpengalaman di dunia perfilman. Mereka akan mulai take film. Tiba-tiba kuda kaget dan menendang. Mereka pulang dan kemungkinan syutingnya gagal. Adiknya ingin tidur di tempat OJ. Mereka kembali ke peternakan. Namun mereka mampir ke taman hiburan terlebih dahulu. Adiknya melihat-lihat di sana. Ternyata OJ dan adiknya menjual kuda ayahnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari. OJ bertemu bos dari tempat itu untuk membuat kesepakatan harga kuda. Bos menceritakan kisah Goldie Hawn, yaitu pameran reality show simpanse yang mengamuk dan membunuh orang-orang di acara itu. Bos bercerita, ketika simpanse mendengar tentang hutan, dia mengamuk. Kata dia, itu musibah yang legendaris. It's legendary. Legendary shit. Mereka kembali ke peternakan. Mereka berdua merokok dan minum-minum sambil bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal serta karirnya menjadi pawang hewan. Pada malam hari, OJ mengecek kuda. Ketika adiknya sedang mendengar musik, kudanya melompat pagar dan lari, seakan-akan kabur dari sesuatu. OJ mencarinya, namun tiba-tiba lampu meredup dan menyala, serta terdengar suara aneh dari langit. Lampu di rumah juga meredup. OJ notice memang ada yang aneh. Mereka melihat CCTV, tiba-tiba mati sendiri. Mereka berdua ngobrol. OJ bercerita ada makhluk yang mereka namai ghost dan bersuara aneh. Makhluk itu besar, terlalu cepat dan terlalu senyap untuk pesawat. Pagi hari, mereka pergi ke toko untuk membeli peralatan, membuktikan ghost adalah UFO. Mereka membeli kamera dan kawan-kawannya. Pekerja toko yang bernama Angel membantu memasang kameranya. Adik OJ yang bernama M pergi dengan Angel bersama OJ. Angel menerangkan cara kerjanya. Lalu kamera disetting untuk menghadap ke atas. OJ dan Angel ngobrol tentang UFO. Adiknya berteriak untuk meminta bantuan. Ternyata M membeli patung untuk menjadi umpan. Bos karnaval datang untuk memberi undangan family show di karnavalnya. Angel pulang karena pemasangan sudah selesai. Malam tiba. OJ terlihat melakukan sesuatu. Lalu dia mengecek ke kandang karena terasa ada yang tidak beres. Dia mematikan lampu, tapi entah kenapa
lampunya menyala sendiri lagi. Dia melihat ada yang bergerak, bentuknya aneh. Makhluk itu tidak sendiri. OJ mencoba merekamnya. Makhluk itu mengintip. Lalu tiba-tiba ada yang di belakangnya OJ dan dia kaget. Lalu memukulnya. Ternyata hanya anak kecil yang bertopeng. Angel sedang kerja shift malam. OJ mengecek kudanya. Adiknya melihat kamera, lalu dia terkejut. Ternyata hanya serangga yang nempel di CCTV. Angel menelpon kalau CCTV kamera B mati. Ketika OJ memasukkan kuda, tiba-tiba kudanya lari. Ada puting beliung yang berpangkal di awan. Adiknya menelponnya. Dia berteriak bahwa makhluknya ada di dalam awan. It's in the cloud. OJ! It's in the cloud! M menyuruh OJ lari. Benda itu lalu mengikuti OJ. Lalu dia masuk ke dalam gedung. Rasanya makhluk itu mengganggu jaringan listrik, karena ketika dia datang, lampu padam dan HP tidak ada sinyal. Makhluk itu memburu kudanya OJ, lalu termakan, kemudian pergi. Adiknya ingin pergi karena ketakutan, tapi OJ tidak mau meninggalkan kuda-kudanya. Adiknya menelpon Las, kameramen terkenal. M mengajaknya membuat proyek film dokumenter tentang UFO. M memilih orang ini karena dia juga mencari hal-hal seperti UFO. Lalu Angel datang dan memperhatikan langit. Namun mereka tidak tahu kenapa Angel melakukan itu. Kemudian Angel memperlihatkan CCTV dan benar ada awan yang tidak bergerak dan mungkin awan itu adalah UFO. OJ bilang mungkin awan itu sudah 6 bulan di situ. M bilang awan itu cukup jadi bukti, tapi Angel dan OJ tidak sepakat. OJ berkata, bagaimana jika itu bukan pesawat, tetapi sesosok makhluk? Scene kerekaman Gordy Show. Acara itu seperti sketsa reality biasa. Namun tiba-tiba simpanse mengamuk. Kejadian itu di tahun 1998. Terlihat beberapa orang terluka, dan simpanse terlihat gusar serta menyerang orang-orang yang ada di acara itu. Kemudian ada anak kecil, salah satu aktor di situ, bersembunyi di bawah meja. Simpanse melihatnya, lalu simpanse itu duduk dan melihat ke arahnya. Kemudian mendekati anak kecil itu. Gordy memberikan tangannya. Sebelum menyentuh tangan anak kecil itu, Gordy ditembak mati oleh polisi. Di peternakan, badai akan datang, sehingga Angel membungkus kamera dengan terpal. OJ pergi ke karnaval. Bos karnaval sedang melakukan pertunjukan. Bos bercerita, selama 6 bulan dia melihat sesuatu. Dia menyebutnya sebagai trigger piring terbang. Ternyata, kuda yang dibelinya dari OJ itu untuk umpan. Tiba-tiba, UFO mulai mendekat dengan diselimuti oleh awan. Kuda dilepaskan namun tidak mau pergi. Tiba-tiba UFO alien tadi berada di atas mereka semua dan menyedot penonton semua. Ternyata UFO itu adalah makhluk hidup dan memang benar bukan pesawat yang memakan makhluk organisme. OJ ke karnaval dan terlihat sangat sepi. Hanya suara musik yang terdengar.
OJ mencari ke sana kemari sampai tiba di panggung pertunjukan yang tadi. Kudanya masih di kandang. Dia melihat UFO. Alien mendekat. Kudanya yang bernama Loki dipanggil. UFO tadi menyedot semua pengunjung yang menontonnya. Beruntung, OJ selamat. Dia sadar dari pingsannya. Kudanya juga masih selamat. OJ menghubungi M dan bilang, benar itu bukan pesawat, tapi hewan yang seperti UFO piring terbang. Angel yang akan pulang tiba-tiba mobilnya mati. Di peternakan semua listrik mati. Hewan itu ternyata berada di atas rumah. Angel ketakutan, terdengar orang-orang yang dimakannya. Tiba-tiba, UFO tadi memutahkan benda-benda yang dimakannya, hingga rumah OJ berlumuran darah. OJ pulang dan menyadari UFO menghampirinya, karena mobilnya tiba-tiba mati. UFO itu berada di atas mobilnya. Dia mencoba mengintip, ternyata benar. OJ ketakutan namun tetap tenang. Lalu makhluk itu memutahkan sesuatu. Listrik kembali menyala. OJ di mobil hingga pagi. Ternyata yang dimutahkan oleh makhluk itu adalah patung kuda tadi malam ke mobilnya. OJ keluar mobil. M ingin keluar dari rumah. OJ keluar pelan-pelan dari mobilnya. Di rumah, Angel dan M sedang cekcok. OJ menuju mobil Angel dan melihat M dan Angel keluar. Tapi makhluk itu sudah di atas mereka semua. OJ teringat untuk tidak menatap hewan liar. Akhirnya mereka bisa kabur dengan mobil dan menuju kosnya Angel. Ada berita tentang taman hiburan yang tiba-tiba pengunjungnya menghilang mendadak. Di depan restoran, OJ bilang setiap hewan itu punya aturannya. OJ akan kembali ke peternakan karena harus memberi makan hewan ternaknya. Mereka kembali lagi ke peternakan. Di sana sudah ada Les yang sempat dihubunginya waktu itu. OJ bilang patung kuda dan bendera dapat menjadi pancingan. Makhluk itu diberi nama Jeans Jacket. Mereka berencana untuk memancing Jeans Jacket keluar dan akan direkam. Mereka mempersiapkan peralatan untuk melaksanakan rencananya, menjebak Jeans Jacket, memancingnya dengan bendera dan dance balon. Let's go, boy! Dokumentasi itu mungkin bisa menyelamatkan orang lain dan dunia. Pagi hari, mereka bersiap. Angel dan Las menjadi kameramen. OJ dan M menjadi umpan untuk menarik perhatiannya. Balon mulai bergerak. OJ menunggang kuda dan bersiap merekam. Balon menjadi penanda jika ada yang mati, maka Jeans Jacket di area itu. Namun tiba-tiba ada pengendara motor yang mendekat. M menemuinya dan memperingatkan untuk menjauh karena tempat ini akan dilakukan syuting iklan. Namun dia tidak mau pergi. Dan benar, Jeans Jacket mulai bergerak. Tiba-tiba listrik mati, Raider terjatuh dari motor. OJ mencoba menolongnya. OJ memperingatkannya untuk pergi. Listen, we gotta get you out of here. Angel mengganti isi kamera dan listrik hidup kembali. OJ membawanya. Listrik mati. Listrik mati dan benar Jeans Jacket di atas mereka dan menyedot Raider. OJ lalu pergi, namun makhluk itu mendekatinya. OJ tidak menatapnya. OJ mulai menarik perhatiannya. OJ bergerak dengan cepat. Jin di belakangnya. Mereka mencoba merekamnya. Dia mengeluarkan bendera. Jeans Jacket memberikan badannya dan pergi. Nampaknya mereka berhasil merekamnya. Les bilang,
Cahayanya membuat tidak jelas, dan Las ingin merekamnya langsung di atas bukit. Dia mendapatkan perhatian Jin, dan benar, Las langsung terseret ke dalamnya. Angel akan dihisap namun terselamatkan karena terlilit spanduk. M juga sedang diserang di rumahnya, hingga hancur rumahnya, namun M masih selamat. UFO mendekati Angel dan menyedotnya, tetapi dia selamat. M berjalan ingin kabur dan OJ menyuruh membawa motor rider yang sudah dimakannya oleh Jin. Jin Jacket mengembangkan selaputnya hingga sangat lebar. Jin Jacket mendekati M. Makhluk itu menyerupai ubur-ubur. Agar M bisa kabur, OJ mencoba menarik perhatiannya. OJ menatapnya dan makhluk itu mendekati OJ. OJ menatapnya balik. Jin Jacket mencoba mengintimidasinya. Motor listriknya menyala dan M bisa pergi. Jin Jacket langsung mengejarnya. M menuju ke arah karnaval. M punya rencana. Dia melepaskan ikatan-ikatan balon dari balon raksasa yang ada di sana. Balon itu untuk mengacaukannya. Benar. Jin Jacket tertarik dan M mencoba memfotonya dengan kamera sumur. Jin tertarik dengan balon itu. Dia mengintimidasinya. M berusaha memfotonya sebagai bukti. Akhirnya M bisa mendapatkan fotonya ketika makhluk itu memakan balon dan mencoba mencernanya. Balon itu meledak dan nampaknya melukai Jin Jacket. Dan listrik kembali menyala. Orang-orang mulai berdatangan. Dan terlihat OJ selamat. M berhasil mendapatkan fotonya. Selesai.